Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Azila Nurrahman, kelas 10 IPA 4, nomor absen 16, akan menjelaskan tentang siklus air. Siklus air dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, siklus pendek. Yang kedua, siklus sedang. Dan yang ketiga, siklus panjang. Perbedaan dari ketiga siklus ini adalah jangka waktu siklusnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan siklus pendek terlebih dahulu. Air laut. Ketika adanya sinar matahari, air laut ini akan mengalami penguapan, membentuk awan yang disebut juga evaporasi. Selain air laut, makhluk hidup seperti tumbuhan, dia akan melepaskan uap airnya ke awan, ke atas, dan juga membentuk awan yang disebut juga transpirasi. Gabungan dari evaporasi dan transpirasi disebut evapotranspirasi. Setelah membentuk awan akan membesar, mengalami kondensasi. Kondensasi adalah perubahan uap air menjadi air karena proses pendinginan. Setelah mengalami kondensasi, lalu turunlah hujan yang disebut juga presipitasi. Presipitasi bisa membentuk hujan, bisa membentuk hujan es maupun salju. Lalu ketika mengalami presipitasi, hujan akan turun, lalu kembali lagi ke air laut. Itu disebut juga siklus pendek. Yang kedua adalah siklus sedang. Siklus sedang yaitu dari air laut mengalami evaporasi dan juga tumbuhannya mengalami transpirasi, membentuk awan. Namun awan ini akan tertiup oleh angin dari laut dan akan menuju ke daratan. Ketika dia menuju ke daratan, dia menjadi kondensasi, mengakibatkan kondensasi, dan lalu presipitasi, turunlah hujan. Hujan ini masih juga sama seperti hujan yang dibentuk pas siklus pendek, yaitu hujan air. Hujan. Ada dua kemungkinan ketika turunnya hujan dan mencapai ke tanah. Yang pertama, hujan akan diserap oleh tanah. Itu disebut juga infiltrasi. Lalu akan membentuk air tanah. Lalu ketika diserap oleh tanah disebut infiltrasi. Di sini terbentuknya air tanah dan akan menuju kembali ke lautan. Ini disebut juga perkolasi. Itu adalah kemungkinan yang pertama. Kalau kemungkinan yang kedua, air hujan akan turun hanya di atas permukaan tanah sehingga terjadi genangan seperti danau, atau juga dia akan turun dan jatuh di aliran sungai. Pada aliran sungai akan kembali lagi ke laut, disebut juga runoff atau aliran permukaan. Lalu makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan memanfaatkan air pada daratan. Seperti tumbuhan, dia mengambil air dari akarnya, mengambil air dari dalam tanah, akan digunakan sebagai cadangan makanan. Manusia juga memerlukan air tanah dan juga sungai, dan juga menggunakan sungai. Kalau hewan biasanya hanya menggunakan air yang tergenang seperti danau dan juga aliran sungai.
Lalu siklus ketiga adalah siklus panjang. Siklus panjang ketika air laut mengalami evaporasi, membentuk awan, lalu dia akan bertiup oleh angin dari laut, lalu awan ini menuju ke pegunungan sehingga mengalami kondensasi. Tetapi setelah mengalami kondensasi akan terjadi sublimasi. Jadi sublimasi merupakan perubahan hujan air menjadi hujan es, sehingga ketika presipitasi, turunnya hujan itu berbentuknya salju. Setelah membentuk salju itu akan turun membentuk glacier dan menuju ke sungai, turn off lagi ke air laut. Itulah ketiga siklus air. Lalu manakah siklus yang termasuk siklus geokimia? Jadi yang termasuk geokimia adalah dari evaporasi dan transpirasi membentuk awan, lalu tertiup oleh angin, lalu dia turun presipitasi membentuk air tanah ataupun air sungai, lalu akan digunakan oleh makhluk hidup, diubah kembali seperti tumbuhan, mengalami fotosintesis, dan dia akan melepaskan uap airnya kembali, mentranspirasi kembali. Itulah siklus geokarbon yang melibatkan makhluk hidup dan juga lingkungannya. Sekian dari saya yang telah menjelaskan siklus air ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang saya sampaikan baik dalam kata maupun dan yang lainnya, dan gambarnya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.